Misalnya ada dalam cerita, ada Habib yang minta istri kiai katanya, Allah alam kebenarannya. Ya dah. Nah, kalau diminta diceraikan dulu, nanti kawin sama Habib itu. Nah, kalau dia kasihkan, dia mendapat syafaat dari Rasul. Nah, kalau tidak, maka dia tidak dapat syafaat. Itu kiai tolol menurut saya. Itu kan jelas melanggar syariat itu. Ya. Tak peduli keturunan Rasul atau tidak. Kalau sudah melanggar syariat, sudah jangan diikuti. Walaupun yang aku Habib begitu ya. Orangnya yang salah, bukan Habibnya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada dua. Pertama tadi kaitannya dengan yang berzikir. Saya pernah juga lihat itu saya sendiri waktu mengadakan FFP. Nah, yang mau saya tanyakan, kita dibatasi oleh dua hubungan, yaitu kabur minallah dan kabur minannas. Dengan Allah dan dengan manusia. Dengan makhluk seperti alam dan tumbuhan, alam ini kabur apa namanya? Jadi yang kedua, pertanyaan saya tadi kaitannya ikhlas dengan zikir. Tidak ada ikhlas kalau tidak zikir. Bagaimana hubungannya dengan sesama? Apakah kaitannya dengan zikir? Terima kasih. Pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hablum minallah wa hablum minannas. Kita tujuannya kan untuk kita manusia. Jadi kita manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Karena yang berinteraksi secara langsung adalah kita manusia ini. Dan kita banyak mendapatkan kebaikan dan kejelekan justru melalui manusia ini. Kalau tumbuh-tumbuhan kan mereka kan menunggu, ada ya. Nah, kita yang berbuat, kalau kita lakukan kebaikan, mereka akan nurut aja. Tapi kalau manusia kan punya pikiran, punya nafsu, gitu ya. Nah, oleh karena itu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita manusia itu diatur. Nah, tetapi bukan berarti kita hubungan ya manusia ini saja, hubungan makhluk lain kepada Allah kan sudah dijelaskan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Jadi seluruh isi langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Mereka juga hanya ada hubungan dengan Allah. Nah, terhubunglah mereka kepada Allah. Nah, oleh karena itu semua isi langit dan bumi selalu berzikir pada Allah. Air itu Pak, kalau nggak dengan zikir dia nggak bisa membasahi. Nah, dengan zikirnya dia bisa membasahi. Air ini kan apa namanya bisa diminum Pak. Tapi kalau Allah perintahkan, air bisa menghanyutkan. Nah, jadi oleh karena itu semuanya tunduk taat kepada Allah. Makanya manusia ini yang diminta Allah tanggung jawab. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan, mereka mati nggak diminta tanggung jawab. Karena memang dari awal dulu mereka sudah menolak. Ya kan? Ketika Allah menawarkan sebuah amanah penting kepada bumi, langit, dan lainnya, semua menolak. Wa hamalahal insan. Maka manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, karena manusia yang menyatakan kesanggupannya, maka manusialah yang akan diminta tanggung jawab. Jadi kalau daun misalnya, binatang, itu mereka mati tidak diminta tanggung jawab. Ya, maka mereka hanya ada hubungan kepada Allah saja, tidak ada hubungan kepada sesama. Ya, beda dengan kita manusia. Yang kedua tentang zikir. Zikir ini jangan kita pahami hanya duduk di tikar sejadah aja. Ya. Ada zikir yang disebut
diucap dengan lisan, ada zikir yang diperbuat. Ada zikir yang diingat. Nah, yang diingat. Ada zikir yang dirasa. Ya. Nah, zikir yang tertinggi itu adalah di tingkat kesadaran. Nah, itu yang tidak pernah lupa. Kalau zikir kita masih menyebut, itu masih ada bilangan, masih sedikit. Tapi di tingkat kesadaran itu zikir yang tak pernah lupa. Yang tak ada bilangan. Fadzukurullah zikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak itu yang tak terbilang, Pak. Kalau masih 100.000 masih terbilang, ya kan? Setiap dia melihat, setiap dia mendengar, setiap dia bernafas, detakan jantung terisi dengan kesadarannya kepada Allah. Nah, contohnya, apakah Bapak Ibu bisa menggerakkan jantungnya? Kan tidak. Kan? Jantung itu bergerak dengan sendirinya. Siapa yang menggerakkan ini? Itulah kesadaran si jantung tadi selalu berzikir kepada Allah. Begitu juga mengalirnya darah kita sekujur tubuh. Adakah kita yang mengalirkannya? Kesadaran mereka, ya, sehingga mereka ikut aturan Allah begitu. Nah, jadi darah ini kan makhluk, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diatur oleh Allah, dia tidak akan bisa. Tetapi mereka, kenapa mereka bisa mengalir ke sekujur tubuh, jantung berdetak tak berhenti? Itulah Allah yang mengatur. Itulah kesadaran mereka. Tidak setiap saat disuruh, enggak. Tapi sekali disuruh, selalu berjalan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sudah berkali-kali disuruh, enggak jalan-jalan. Gitu. Nah, itulah kesadaran, Pak. Ya. Jadi makanya zikir yang tingkat tinggi itu zikir di tingkat kesadaran. Ya, tidak lagi disebut. Maka saya bilang zikir di tingkat ma'rifat itu tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Man nadhara syai'an wa lam yarallahu fihi fanadhuru batin. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Jadi artinya setiap yang dia pandang, setiap yang dia dengar, itu adalah ingatnya kepada Allah, kesadarannya kepada Allah. Itu kesadaran tingkat tinggi gitu ya. Jadi tidak ada sebutan-sebutan lagi gitu ya. Nah, kalau kesabaran itu kan efek daripada zikir. Ya, karena dia ingat kepada Allah, maka dia sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Tak mungkin bisa sabar kalau nggak bersama Allah. Nah, hanya orang yang bersama Allah yang bisa sabar. Jadi oleh karena itulah maka sabar itu sebagai efek daripada zikir, ingatnya kepada Allah. Maka ya inti utamanya adalah zikir, ingatnya kepada Allah. Tapi jangan dipahami zikir itu harus duduk di tikar sejadah terus, gitu ya. Kumat kamit mulutnya, atau pegang tasbih terus, enggak. Itu mah melatih ya, melatih mulut, melatih hati, gitu ya, supaya terbiasa. Kalau sudah sampai terbiasa, ya tak perlu pakai tasbih, tak perlu duduk, harus duduk, enggak. Ya, fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kamu zikirlah pada saat berdiri, duduk ataupun tidur, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, tidak dibatasi oleh bilangan. Nah, itu zikir. Jadi zikir itu yang tingkat kesadaran. Ya, ya saya kira itu. Ya. Tingkat kesadaran itu yang membawa kita untuk ikhlas. Masih ada. Ya, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan mengenai harta, pangkat, artinya untuk
Ya, jangan letakkan harta itu di hati, tapi letakkan harta di tangan. Kalau harta diletakkan di tangan, gampang ngebaginya sama orang. Tapi kalau harta yang diletakkan di hati, hatinya remuk, perasaannya gundah, orang lain nggak mendapatkan. Karena disimpan di hati. Hilang sedikit ribut ya. Karena hartanya disimpan di hati. Di hati kita itu hanya ada Allah. Harta itu biarlah di tangan saja. Nah kalau di tangan kan gampang kita ngasihnya sama orang. Makanya jangan dipakai ilmu tambah sama kurang, Pak. Bagi juga dipakai juga. Nah, ini kadang-kadang kan tambah kurang aja yang dipakai. Ilmu baginya jarang dipakai. Ya, jadi artinya harta melayani kita itu apa yang Allah berikan kepada kita itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan ada duit kita bisa menunaikan ibadah haji, kan begitu kan? Dengan ada uang bisa bikin masjid yang bagus, kan gitu, untuk kita nyaman ibadah. Dengan ada uang misalnya kita bisa beli mobil, bisa kemana-mana, kita bisa beribadah, bisa ceramah, gitu ya. Coba kalau ngayuh sepeda apa dari Haji Mena keringatan dulu, berangkat jam 2, gitu ya, nyampe udah jam 6 di Sukaramen. Alhamdulillah Allah berikan itu kendaraan, itu melayani kita, Pak. Nah, cuman harta itu jangan ditaruh di hati. Harta itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah kalau hilang misalnya, ya itulah batas waktu untuk kita, ya sudah. Ya, minta saja kepada Allah ganti yang lebih bagus, itu aja. Ya, jadi ini pengalaman Pak. Saya punya motor, ya. Jadi waktu nisfu Sa'ban, ya, sholat 100 rakaat di Arafah, di Haji Mena. Nah, jadi ya, waktu itu saya jadi imam. Ya. Anak saya pulang dari kuliah waktu itu kan agak sore, udah waktunya Isya, itu baru nyampe di rumah. Gitu ya. Di motor di depan rumah itu kan banyak itu, ya. Susunan motor itu. Nah dia masukkan aja motornya, dia diparkir di dekat motor-motor yang banyak itu. Nah, sudah selesai sholat nisfu Sa'ban itu udah jam 11-an lah itu ya. Orang sudah pada pulang, motor udah dibawa. Enggak ada lagi satu pun motor di depan rumah, sudah enggak ada. Nah, saya tanya sama anak saya, ya, motor kamu mana? Tadi di depan katanya, diparkir di depan. Coba lihat dulu. Lihat, enggak ada lagi. Cari ke sana sini, sudah enggak ketemu ya. Udah hilang lah itu. Ya, udah. Nggak mau nangis ya nggak usah, biarin aja sebenarnya. Minta aja kepada Allah supaya diganti yang lebih bagus. Itu kan kurang bagus itu. Kan sudah lama juga itu. Ya udahlah, nggak usah sedih lah itu ya. Udah. Dulunya juga nggak ada sebenarnya. Sekarang sudah diambil lagi, walaupun orang lain maling istilahnya, tapi Allah mentakdirkan. Ya diambil sama orang, ya sudah, biarin aja, ikhlaskan saja. Cuman minta kepada Allah supaya diganti yang lebih baik, itu aja. Nah, sudah besoknya nelpon pamannya di Jakarta, bahwa cerita motornya sudah hilang, kan? Karena mau kuliah nggak ada kendaraan. Ya sudah, kamu ke dealer aja, katanya, pilih aja motor yang bagus, katanya. Nanti saya transfer duitnya. Nah, dapat duit yang baru. Nah, coba kalau nggak hilang kan? Nah, nggak dapat yang baru, nah, gitu aja, gampang aja. Nah, jangan, nggak usah kita bersedih lah, minta ke Allah, Pak kaya kok itu. Nah, teleponnya pamannya di Jakarta, cerita kalau semalam itu motor hilang waktu nisfu Sa'ban, gitu ya. Jadi kamu kuliahnya gimana ya? Masa pakai angkot, katanya nggak ada motor lagi. Dari Haji Mena kan nggak ada kendaraan dari dalam dia, yang enggak katanya. Masa ya gimana, jalan kaki. Ya sudah, gini, kamu ke dealer aja katanya, kamu pilih motor yang
kamu suka katanya, nanti kasih tahu paman katanya, nanti transfer duitnya. Ya sudah, besoknya pergi ke dealer, ambil yang bagus begitu. Udah dikirim duitnya, dapat motor baru. Alhamdulillah. Ya, kalau ngelihat kayak gitu ya syukur hilang katanya. Ya, kalau nggak hilang nggak dapat yang baru katanya. Ya udahlah, nggak usah masuk ke hati lah gitu. Dari Allah kembali ke Allah. Allah Maha Kaya, minta lagi ke Allah. Ya udah, kalau belum dikasih, mungkin ada yang lebih baik. Nah, hilang motor, misalnya minta ke Allah, nggak dapat. Sebulan, 2 bulan, nggak dapat juga. Nggak tahunya disuruh beli mobil, rupanya. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya sudahlah, makanya harta itu melayani kita, Pak. Jangan harta itu kita menjadi pelayan harta. Nah, kalau kita jadi pelayan harta, remuk diri kita. Ada. Semua mau dimasukkan ke hati. Ada rumah ke sana sini, masuk hati gitu ya. Ada harta, ada duit banyak, masuk hati semua. Akhirnya apa? Gelisah, Pak. Takut hilang, takut dimalin orang. Ya udah. Ya, akhirnya harta menyiksa kita, bukannya melayani kita jadinya. Jadi gitu Pak ya. Jadi harta itu alat untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jangan sampai harta itu justru menjauhkan kita dari Allah gitu. Nah, ya, saya kira demikian. Makasih ibu-ibu. Ya ada. Waalaikumsalam. Ya, enggak apa-apa. Akhir-akhir ini kan lagi masalah nasabah itu, Pak. Ini agak keluar dari tema ya Pak, maaf. Sedangkan kita ini kan berharap syafaat Rasulullah di akhir zaman, tapi sekarang banyak yang kiai atau ulama itu yang menghina-hina para sahabat sekarang. Nah, menurut pendapat Abu Ya, yang sekarang lagi berkembang ini tesisnya Kiai Haji Imanuddin itu Pak, Imanuddin yang di Banten itu, yang dengan jelas-jelas dia membatalkan, sedangkan dia membatalkan Pak Alwi itu ya Pak ya. Sedangkan kita juga nggak tahu itu benar atau enggaknya kan. Jadi mohon pendapat dari Abu Ya, gimana sebenarnya kita harus bersikap di sini. Ya, jadi ini menanggapi pendapat yang masih berkembang tentang nasab gitu ya. Ada yang membatalkan nasab Alawi gitu ya. Kalau mereka memang betul turun Rasulullah, ada untungnya nggak buat kita? Ada. Kalau mereka bukan keturunan Rasul, ada ruginya buat kita nggak? Ngapain ribut-ribut? Ada. Mereka mau keturunan Rasul silakan, nggak keturunan Rasul silakan. Saya pikir nggak usah kita ributkan dengan hal-hal seperti itu, gitu ya. Kenapa? Bukan urusan kita. Ya. Mereka mau keturunan Rasul, kita nggak ada untungnya buat kita. Mereka bukan keturunan Rasul juga, nggak ada ruginya buat kita. Ya. Ngapain kita masuk kepada ranah yang bukan kepentingan kita, gitu ya. Nah justru kalau mereka misalnya mengaku keturunan Rasul, ya sudah kita hargai. Jangankan mereka mengaku keturunan Rasul, semua hamba Allah kita hormati gitu. Bukan karena sukunya, bukan karena keturunannya. Semua hamba Allah kita sayangi, kita hormati. Jangan ada kebencian kepada sekelompok. Ya, apa urusan kita? Nah justru kita menabur kebencian kepada orang lain itu menunjukkan kualitas diri kita tidak berkualitas di hadapan Allah. Nah, justru kita sayang. Adapun ada Habib yang mungkin melakukan kesalahan, nah dia itu yang salah. Atau kita sendiri yang nggak paham begitu. Misalnya ada cerita. Ada Habib yang minta istri kiai katanya, wallahu alam kebenarannya. Ya dah.
Nah, kalau diminta diceraikan dulu, nanti kawin sama Habib itu. Nah, kalau dia kasihkan, dia mendapat syafaat dari Rasul. Nah, kalau tidak, maka dia tidak dapat syafaat. Itu kiai tolol menurut saya. Itu kan jelas melanggar syariat itu. Ya, tak peduli keturunan Rasul atau tidak. Kalau sudah melanggar syariat, sudah jangan diikuti. Walaupun dia ngaku Habib begitu ya. Orangnya yang salah, bukan Habibnya yang salah. Jangan digeneralisasi semua Habib itu salah semua. Enggak. Ya, apa semua kiai ini benar semua? Mungkin ada juga kiai yang keliru, yang salah. Ya. Begitu juga Habib. Gitu ya. Jadi jangan Habibnya yang disalahkan, perbuatan oknumnya yang salah. Nah, kalau menurut saya ya sudahlah. Kalaupun mereka mengaku Habib, ya kita hormati, kita hargai. Ya. Kenapa? Karena mereka ngaku Habib juga ada untungnya buat kita. Mereka tidak mengaku Habib juga nggak ada ruginya buat kita. Nah, yang kita lakukan, hargailah orang lain. Hormati orang lain, apapun sukunya. Jangankan dia sesama muslim, Pak. Sama binatang kita hormati, kita hargai, kita sayangi, apalagi manusia. Nah, janganlah kita menebar kebencian kepada orang tertentu karena dia suku ini, suku itu. Enggak, sama aja kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa, gitu aja. Bukan karena Habibnya dia mulia, bukan karena takwanya. Ya kan? Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah ini yang mencuri, kata aku potong tangannya. Itu artinya putri Rasul sendiri kalau berbuat salah Rasul hukum. Apalagi keturunan. Ya kan? Jadi janganlah kita itu melanggar syariat karena menghargai keturunan, tidak bisa, Pak. Syariat tetap jalan, yang salah tetap salah gitu. Tapi keturunannya nggak usah kita utak-atik begitu. Menurut saya sudahlah, biarin aja lah. Nggak usah kita ikut campur dengan urusan keturunan mereka. Itu saya bilang tadi, mereka betul Habib, kita nggak ada untungnya. Bukan Habib, nggak ada ruginya. Nggak ada. Nah, yang kita perlu jaga, jangan sampai kita berbuat dosa karena perbuatan kita sendiri tidak menghargai mereka, menebar kebencian kepada sesama, itu adalah dosa, Pak. Masa kita beribadah, kata kita kiai, kata kita, tapi menebar kebencian, menebar dosa kepada sesama, itu nggak benar juga. Saya kira begitu, Pak ya. Ya sudah, jangan kita ikut campur dengan itu, tetap kita hargai. Kalau mereka ngaku Habib, ya kita hargailah, gitu ya. Datang kita ke rumah kita hargai. Karena itu tadi. Mereka Habib juga nggak ada untungnya buat kita. Bukan Habib juga nggak ada ruginya. Cuman kalau mereka melanggar syariat, ya dah, walaupun Habib tetap salah. Masa istri kiai diminta? Nah, itu kan Habib nggak benar itu. Ya dah, ngaku Habib minta sedekah. Ya, semakin banyak sedekahnya, semakin besar syafaatnya dari Rasulullah. Apa dia jamin? Dia sendiri belum tentu dapat syafaat dari Rasul. Ya, walaupun dia keturunan Rasul, apa dia jamin dapat kesempatan Rasul? Belum tentu. Itu kan salah satu hadisnya. Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku yang langsung potong tangannya. Itu artinya kalau sudah melanggar syariat tetap salah, Pak. Walaupun Habib, kata. Nah, jadi oknumnya yang salah, jangan Habibnya, gitu ya. Ini enggak, kita ini kan kadang-kadang kayak digigit semut, Pak. Ya, satu ekor semut yang menggigit, sesarangnya dibakar semua. Kalau boleh protes, mungkin semut yang lain, mas, bukan saya yang menggigit, kok saya yang dibakar katanya. Ini rumahnya yang dibakar, gitu. Orangnya salah, rumah yang dibakar, gitu. Apa salah rumahnya, gitu ya. Apa salah Habibnya? Orang yang salah itu yang dihukum, gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini apakah permainan politik atau wallahu alam. Ya, tapi menurut saya sudah jangan tebar kebencian kepada siapapun. Ya, tetap kita hargai, kita hormati mereka. Mereka Habib misalnya, udah kita hargai, kita hormati. Ya, mudah-mudahan mereka juga mendapat pertolongan dari Rasul, kita pun mendapat syafaat dari Rasul. Amin. Allahumma amin. Saya kira begitu aja, Pak. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, karena waktu mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.